Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku dari tanggal 5 sampai 9 September 2022 atau minggu pertama di bulan September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa fundamental dan juga kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 5 sampai 9 September 2022. Untuk teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Mandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link dari channel Telegram Mandana. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan akses forex analisa, forex secara gratis, dan juga akses sinyal forex secara gratis juga. Semuanya itu ada di channel Telegramnya Mandana. Jadi yang ingin join langsung aja ke kolom deskripsi di bawah, linknya sudah saya taruh di sana. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja lihat untuk analisa kita di kalender ekonomi di kemarin ya, di minggu lalu. Dimulai dari hari Senin, tanggal 29 Agustus, yang dimana kalau tanggal 29 Agustus kemarin itu di Inggris banknya libur dan retail sales di Australia ternyata bagus, 1,3. Lalu di hari Selasa, tingkat kepercayaan konsumen ternyata masih tinggi, artinya adalah perekonomian di Amerika itu masih bagus. Ini consumer confidence-nya naik jadi 100 lebih, dan jumlah pekerjaan jumlah lowongan pekerjaan itu naik menjadi 11,2 juta. Lalu di hari Rabu kita ada tingkat inflasi di Eropa yang dimana diperkirakan 9% naik menjadi 9,1%. Dari yang sebelumnya itu hanya 8,7% kayaknya, saya lupa kemarin itu. Lalu di malam hari kita ada ADP non-farm employment change yang tidak terlalu berpengaruh di market sebenarnya. Dan di Kanada untuk di kuartal kedua itu masih sesuai perkiraan yaitu 0,8%. Lalu di hari Kamis tingkat inflasi di Swiss yaitu naik menjadi 3,5%. Lalu di malam hari ISM Manufacturing PMI naik menjadi 52,8 dari perkiraan, dan juga tingkat pengangguran ini turun maksudnya menjadi 232.000 dari perkiraan sebesar 248.000. Nah, yang penting sekarang itu adalah di hari NFP-nya. Jadi bagi teman-teman yang ini pada saat trading di hari Jumat kemarin ya, Jumat malam, kenapa pergerakan USD-nya tuh bisa dibilang drop dulu, habis itu naik, habis itu drop lagi, habis itu naik lagi. Nah, kenapa? Itu karena kalau teman-teman lihat di sini, tingkat pendapatan ataupun tingkat gaji di tingkat pendapatan rata-rata per jamnya year of year dan tingkat pendapatan rata-rata per jam month of month ini turun dari perkiraan. Sebenarnya ini kalau yang year of year ini masih sesuai sebelumnya yaitu 5,2%. Lalu untuk yang hourly earning month of month ini turun dari yang sebelumnya itu 0,5 menjadi 0,3 sekarang, seperti itu. Tetapi untuk jumlah orang yang bekerja ataupun non-farm payrolls ini naik dari perkiraan 300.000 menjadi 315.000, tetapi tetap turun di NFP sebelumnya pada saat Agustus kemarin. Pada saat NFP Agustus kemarin, jumlah NFP-nya itu sebesar 528.000 kalau nggak salah ya, 528.000, dan sekarang hanya 315.000, berarti kan lumayan itu jauhnya. Dan juga di sini unemployment rate naik menjadi 3,7%, seperti itu. Jadi kalau saya katakan untuk di NFP kemarin itu hasilnya bisa dibilang 60-40 deh ya, mungkin ya. 60% negatif dan 40% positif. Maksudnya adalah ini juga didukung oleh data yang kemarin di hari Kamisnya, yaitu tingkat pengangguran yang dimana itu tetap turun, tetapi tingkat jumlah orang yang bekerja ini naik, yang dimana ini ternyata berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran, yang mana tingkat pengangguran itu ternyata naik menjadi 3,7% dari yang sebelumnya hanya 3,5%, seperti itu. Inilah yang saya katakan bahwa jumlah orang yang bekerja itu banyak, tetapi kenapa tingkat penganggurannya naik dan juga gaji mereka itu tidak naik. Nah,
itu jadinya ya. Jadi bisa dikatakan gaji mereka itu tetap cenderung tidak naik, bukan tetap cenderung turun ya, tetap cenderung tidak naik, itu beda tuh. Tetap cenderung tidak naik dan tetap cenderung turun itu beda ya. Jadi di sini dikatakan untuk gaji mereka ini yang average hourly earnings ini bisa disimpulkan bahwa gaji mereka yang bekerja itu tetap cenderung tidak naik ya. Dengan jumlah orang yang bekerja ini tetap naik, tetapi kenapa tingkat pengangguran ini naik malahan 3,7 seperti itu, padahal data sebelumnya ini unemployment claim turun 232.000 dan juga jumlah lowongan pekerjaan naik menjadi 11 juta seperti itu. Nah, inilah yang bisa saya bilang 60% itu kalau ditanya positif negatifnya untuk US dollar, 40% itu positif karena harga dari bukan harga, data dari NFP, unemployment claim dan sebelumnya itu positif, tapi tidak didukung oleh tingkat pendapatan rata-rata dan tingkat pengangguran seperti itu di sini, karena tidak sesuai, makanya 60-40 seperti itu. Mungkin nanti lebih detailnya mungkin akan saya kasih tahu ya di analisa di hari Senin tentang analisa CFD tentang indeks dolar, dan juga analisa teknikal mingguan di euro dan di GBP seperti itu. Nanti akan saya bahas untuk di chartnya ya, di beda video nanti seperti itu. Oke, next untuk di minggu ini kita ada di hari Senin itu bank holiday untuk di market Amerika karena hari buruh. Jadi bisa dikatakan hari Senin itu kita tidak ada pergerakan yang sangat signifikan. Ya, palingan market cuma kaget pada saat market Asia ya. Market Asia dan market Eropa itu kemungkinan kaget hasil dari NFP kemarin. Seperti biasa. Apa yang terjadi di Amerika biasanya akan masih berlanjut sampai di Asia dan Eropa. Seperti itu. Jadi kemungkinan pada saat hari Senin itu akan ada pergerakan sampai di Eropa jam 5 sore kayaknya ya, seperti itu. Dan untuk di malam hari karena bank itu libur, jadi tidak ada pergerakan. Dan juga dari Senin kita tidak ada begitu banyak kalender, cuma ada di GBP yaitu Composite PMI dan Service PMI. Lalu dari Selasa ini penting juga, yaitu ada RBA Interest Rate Decision, yang dimana diperkirakan RBA akan menaikkan suku bunganya 50 basis poin ya, menjadi 2,35%. Dan untuk malam hari kita ada ISM Service PMI, yang dimana ini pasti akan berpengaruh terhadap indeks dolar itu sendiri, seperti itu. Kalau dari Rabu kita ada Aussie GDP, yang dimana diperkirakan akan naik menjadi 1,2%. Untuk di euro diperkirakan GDP-nya juga akan naik menjadi 0,6%. Lalu malam hari ini sebenarnya tidak begitu penting, tapi akan saya masukkan aja, yaitu USD trade balance dari yang sebelumnya itu 79,6 diperkirakan akan turun menjadi minus 72,3 billion dolar ya. Jadi ketika trade balance di Amerika itu semakin lama semakin kecil, berarti keseimbangan ekonomi di Amerika itu pasti akan tetap maju, seperti itu. Akan tetap lah bahasanya. Lalu di malam hari, di hari Rabu, kita ada BOC, Bank of Canada Interest Rate Decision, yang dimana akan menaikkan suku bunganya menjadi 75 basis point, ya, menjadi 3,25%. Ini bisa dibilang menjadi satu-satunya bank yang naikkan suku bunganya di atas 3% selain New Zealand kayaknya, saya lupa. Coba kita lihat ya New Zealand berapa. Lalu di hari Kamis kita ada ECB Interest Rate Decision, oke. Lalu di hari Kamis juga di malam hari ada ECB Press Conference, dan di malam hari kita ada Fed Chair Powell Speak. Nah, ini di hari Kamis kita ada sangat signifikan. Wow, berarti dari hari Jumat kita ada employment change dan unemployment rate di Kanada. Oke, jadi di minggu ini merupakan minggu yang berat ya bagi teman-teman yang trading,
kecuali teman-teman trading di pound sterling. Saya rasa di sini di minggu ini kita tidak ada news berat di pound sterling dan di New Zealand. Ya, dua itu aja, nggak ada efeknya. Karena kalau dari Senin kita libur, dari Selasa kita dikejutkan dengan interest rate decision ataupun suku bunga dari Bank Australia. Lalu di hari Rabu kita ada interest rate decision dari Kanada dan juga ada GDP di sini yang pasti akan berpengaruh. Lalu di hari Kamis kita ada yang sangat kompleks, yaitu ada ECB interest rate decision, ECB press conference, dan the Fed, ya, the Fed Chair Powell speak. Ini sekali lagi di hari Kamis ini teman-teman perhatikan ya, sangat-sangat perhatikan nanti di hari Kamis. Dari Jumat, oke lah teman-teman sudah tidak begitu trading mungkin. Oke, akan saya bahas sedikit notes-nya ya untuk yang terjadi di minggu kemarin dan mungkin akan berpengaruh masih di minggu ini. Jadi untuk yang pertama yaitu perkiraan kenaikan suku bunga ECB sebesar 75 basis poin di bulan ini atau menaikkan suku bunga dengan kecepatan tetap. Maksudnya itu seperti ini. Kita tahu bahwa tingkat inflasi di Eropa itu kan secara keseluruhan naik menjadi 9,1%, ya kan? Dan suku bunga di Eropa itu masih 0,5%. Nah, lanjut dengan nomor 2, langkah ECB selanjutnya itu pada saat kenaikan suku bunga haruslah teratur dan dapat diprediksi di tengah krisis dan ancaman resesi. Jadi, maksudnya itu seperti ini ya. ECB, European Central Bank, selaku bank sentral yang menaungi banyak negara di Eropa, itu sebenarnya tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan suku bunganya secara sangat agresif, walaupun bank sentral itu ECB maksudnya itu terlambat untuk mengikuti jejak-jejak rekan bank yang ada di sekitarnya seperti BOE, BOC, dan The Fed itu sendiri, seperti itu. Karena sekarang suku bunga di Eropa itu adalah 0,5% dan di tengah adanya krisis energi, yaitu krisis minyak dan gas yang dimana juga sekarang mulai memasuki musim dingin di Eropa, yang juga di mana Rusia itu memotong pasokan gas alamnya ke Eropa, yang dimana itu menyebabkan Eropa akan mengalami musim dingin yang bisa dibilang sangat parah karena pasokan gas alam dari Rusia ke Eropa itu dihentikan, di stop lah bahasanya, seperti itu. Jadi di tengah ancaman krisis energi dan juga adanya ancaman resesi di perekonomian di Eropa, ECB harus apa ya bahasanya, harus balance, harus netral untuk mengetahui bagaimana harus mengambil sikap. Apakah cukup 50 basis poin aja, ini maksudnya menaikkan suku bunga dengan kecepatan tetap itu 50 basis poin aja, udah seperti di perkiraan, yaitu dari yang sebelumnya 0,5% menjadi 1%, berarti kan cuma 50 basis poin aja, seperti itu. Atau karena ini banyak yang gini ya, karena banyak juga orang yang memprediksi bahwa karena inflasi di Eropa itu sudah hampir mendekati 2 digit seperti di Inggris ya. Kalau Inggris kan sudah 10,1 kayaknya ya. Kalau di Eropa kan 9,1, itu sudah hampir mendekati 2 digit kan. Oleh karena itu banyak yang memperkirakan perlu adanya pembahasan untuk suku bunga sebesar 75 basis point seperti itu. Walaupun harus apa ya bahasanya, harus membuat perekonomian di Eropa itu semakin hancur, semakin buruk, dan krisis itu masih akan berlanjut karena kita belum tahu bagaimana kita belum tahu bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh ECB. Apakah kebijakannya nanti pada saat press conference ya. Jadi pada saat press conference nanti di hari Kamis malam itu diperhatikan bagaimana kata-kata ECB-nya. Apakah Christine Lagarde selaku presiden ECB itu akan berbicara seperti nadanya Jerome Powell pada saat di Jackson Hole Symposium minggu lalu, yang dimana the Fed
tidak peduli akan perekonomiannya seperti apa. Pokoknya keseimbangan harga dan turunnya inflasi adalah menjadi concern yang sangat vital bagi The Fed saat ini. Jadi pokoknya The Fed itu pokoknya Jerome Powell itu di minggu lalu pada saat simposium itu mengatakan inflasi harus turun, titik, tidak peduli apapun risikonya, mau itu perlambatan ekonomi, mau itu jumlah penganggurannya nanti naik, dia tidak peduli. Nah, apakah nanti ECB akan berkata seperti itu, atau dia bernada setengah-setengah, seperti yang terjadi di bulan lalu, di bulan Juli ya, yang dimana Christine Lagarde bilang memang menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, tetapi tidak ada kejelasan bagaimana cara menanggulangi inflasinya. Itulah yang dinamakan setengah-setengah dan cenderung jelek bahasanya. Nadanya itu cenderung jelek. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingat lagi di videonya itu, awalnya chart dari semua mata uang euro itu naik pada saat ECB kasih tahu kenaikan suku bunga pertamanya sebesar 50 basis point, semua pair euro itu naik. Tetapi setelah press conference dan berlangsungnya press conference, ketika tahu nada dari Christine Lagarde itu dari pihak ECB itu setengah-setengah dan cenderung jelek, harga euro langsung drop secara signifikan. Coba deh teman-teman nanti nonton lagi ya. Teman-teman pasti tahu nanti bagaimana. Oleh karena itu kita tunggu aja nanti di hari Kamis malam bagaimana nada dari Christine Lagarde. Walaupun misalnya nanti 75 basis point naik 75 basis point. Tetapi kalau tidak ada yang namanya kepastian seperti apa dalam menanggulangi resesi, krisis, dan inflasi, maka bisa dipastikan mata uang euro akan kembali drop. Walaupun di awalnya naik kencang, pasti dia akan drop jauh lebih banyak dropnya. Seperti itu. Kita tunggu aja pokoknya nanti di hari Kamis malam. Lalu nomor 3, RBA akan naik setengah poin lagi pada bulan September dengan pengetatan yang lebih lambat. Ini dimaksudkan adalah RBA akan naik lagi 50 basis point di bulan ini yang diperkirakan untuk pengurangan suku bunga ataupun pace of tapering-nya itu akan lebih lambat setelah bulan-bulan selanjutnya. Jadi bahasa simpelnya adalah untuk saat ini RBA akan terus menaikkan suku bunganya, titik. Apakah nanti akan ada penurunan suku bunga? Ada, tapi belum saat ini, seperti itu. Jadi di nomor 4, Bank of Canada diperkirakan akan mendorong suku bunga ke wilayah yang terbatas. Nah, setiap bank sentral itu pasti punya batas netral. Ini maksudnya wilayah yang terbatas itu adalah batas netral, yang dimana setiap bank sentral itu pasti punya batas netral nih. Netral dalam artian itu jika dia menaikkan lebih tinggi dari batas netral, ekonomi akan hancur, tidak ada pertumbuhan ekonomi, roda perekonomian akan stuck, berhenti, seperti itu. Jika dia terlalu rendah, jika dia masih berada di bawah titik netral, maka takutnya inflasi masih akan terus berjalan, seperti itu. Oleh karena itu, di sini Bank Kanada diperkirakan karena naik menjadi 75 basis point ini ya. Di sini 75 basis point di sini dari yang 2,5 menjadi 3,25. Ketika naik 75 basis point, sebenarnya batas atas ya dari batas atas dari suku bunga di Bank of Canada itu kalau saya tahu itu sebesar 4,25%. Ya 4,25%, berarti masih sisa 2 kali kenaikan lagi jika memang seperti itu. Jadi untuk di Bank of Canada sendiri akan menjadi bank yang pertama akan mencapai titik netral dari bank sentral itu sendiri, seperti itu. Biasanya untuk bank sentral itu titik netralnya adalah di sekitar 4-4,5%. Biasanya ya untuk bank yang besar-besar seperti ECB, BOE, RBA, BOC, The Fed, RBNZ, seperti itu. Biasanya 4-4,5% biasanya suku bunganya. Oke. Lalu nomor 5 dan 6 ini langsung aja. The Fed terlihat berpegang teguh pada kenaikan suku bunga bahkan ketika pengangguran meningkat.
yang dimana investor mengurangi ekspektasi kenaikan The Fed setelah data pekerjaan keluar. Ini maksudnya adalah walaupun tingkat penganggurannya kita tahu bahwa naik menjadi 3,7%, itu sedikit membuat kekhawatiran dari para investor, apakah dengan juga data dari NFP ya, data dari NFP yang terus masih hasilnya bagus, masih hasilnya hijau-hijau terus, ini menjadi adanya keraguan-raguan dari investor bahwa apakah benar pada saat akhir bulan nanti tanggal 29 kayaknya, saya lupa, itu apakah The Fed akan memang menaikkan 75 basis point atau tidak, seperti itu. Karena data NFP-nya bagus nih, orang masih banyak terus bekerja, perekonomian tidak berpengaruh, walaupun ada inflasi dan suku bunga naik, ekonomi itu masih terus jalan gitu loh. Jadi buat apa naikin suku bunga sebenarnya, ekonominya masih bagus, jadi nggak usah lah cepat-cepat gitu, bahasanya gitulah ya. Jadi investor berpikir tuh, ya udahlah nggak usah 75 basis point, 50 lah cukup gitu kan. Karena setidaknya kita perlu menaikkan suku bunga dengan tetap, dengan konstan bahasanya, jangan terlalu secara signifikan banget langsung 75, 75, 75, 75 seperti itu. Beda halnya dengan Bank of Canada ya, Bank of Canada ini beda. Karena kalau kita tahu Bank of Canada itu awalnya itu langsung naik 100 basis point, itu gila sih. Itu kalau di The Fed. Kalau di The Fed sendiri, banyak investor yang memperkirakan bahwa data NFP-nya bagus nih, data pengangguran per minggunya ini bagus, terus berkurang gitu kan. Walaupun tingkat penganggurannya naik, apakah kita perlu menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point atau cukup 50 aja gitu. Tetapi di sini perlu diingat adalah di bulan ini nanti akan ada keluar data inflasi di Amerika. Nah, data itulah nanti yang akan menjadi titik balik akhir ataupun titik terpenting terakhir bagi The Fed, apakah akan tetap 50 basis point atau maksudnya apakah akan tetap 75 basis point atau bahkan turun menjadi hanya 50 basis point aja. Jadi ada satu faktor terakhir untuk menentukan bagaimana sikap The Fed sebelum dia menaikkan suku bunganya, yaitu nanti akan keluar data tingkat inflasi. Saya lupa tanggalnya berapa, pokoknya ditunggu aja nanti kalender ekonomi setiap minggunya dari Amandana. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, oh ya, RBNZ juga udah 3% ya. Jadi untuk di nanti, oh ya, tanggal 22 September. 22 September di sini, itu kalau saya lihat di sini di tanggal 22 September, nah teman-teman bisa lihat nih, antara 3,5% atau 3%. Nah, sekarang itu suku bunga di Amerika adalah 2,5%. Ini sudah kebagi dua nih. Adanya 50% sebesar 43% votingnya. Dan ada yang 3,26%, ini hanya 57%. Seperti itu. Jadi tidak ada yang mendominasi banget lah bahasanya. Nggak sampai 60-40. 60-40 oke lah, sudah ada yang 60%. Ini 57 dan 43%. Jadi memang kita masih menunggu data dari inflasi itu keluar. Setelah data inflasi itu keluar, mungkin ini data voting dari The Fed apakah akan naik 75 basis point atau 50 basis point, ini akan berubah seperti itu. Oke, jadi untuk di minggu ini adalah minggu yang berat, jadi bagi hati-hati bagi teman-teman trading di Aussie, Euro, dan USD, dan kan ada lagi satu, karena 4 mata uang itu akan bisa menjadi bisa dibilang gejolak market yang sangat signifikan di minggu ini, terutama untuk Euro dan USD. Saya rasa sih seperti itu. Karena mengapa nanti akan saya bahas nanti di analisa teknikal mingguan Euro USD. Nanti di sana teman-teman bisa lihat secara detailnya secara analisa teknikal. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk video analisa fundamental kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Bye-bye.